Angin dingin berhembus di malam itu. Malam yang begitu sunyi dan sepi. Suara rolongan anjing hutan bersaut-sautan menambah suasana malam itu begitu aneh. Di sebuah teras rumah, Ratih terlihat lagi ngobrol dengan seorang pemuda yang tampan. Ternyata pemuda itu adalah Danang, pacarnya, seorang pemuda desa dari desa sebelah. Ratih adalah anak perempuan dari Pak Hendro, orang terkaya di desanya. Malam itu, Ratih dan Danang asik ngobrol berduaan. Rupanya, Pak Hendro lagi keluar kota malam itu. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Danang pun kemudian berpamitan untuk pulang. Dengan senyum manis, Ratih mengantar Danang sampai di halaman depan. Danang kemudian menyalakan motornya dan segera tancap gas pulang dari rumah Ratih. Terlihat wajah Danang yang sangat gembira dan bahagia. Ia memang sangat cinta dan sayang kepada Ratih. Danang memacu motornya pelan melewati jalan yang sepi malam itu. Tak terasa, dia sudah melewati perbatasan desa. Di pinggir jalan, Danang melihat ada sebuah warung bakso yang masih buka malam itu. Danang merasa lapar dan ia pun membelokkan motornya ke warung yang ada di pinggir jalan itu. Motor pun berhenti dan Danang segera masuk ke dalam warung bakso. "Bang, bakso satu ya, sama teh hangat." "Iya mas, baksonya biasa apa pedas mas?" "Pedas saja bang." "Oke siap mas." Dua orang warga yang tampak asing makan bakso dan mereka juga ngobrol berdua. "Kang, tahu kan Pak Indro, orang kaya desa sebelah itu loh?" "Iya tahu. Memangnya kenapa?" "Kamu tahu nggak, kalau kekayaannya selama ini itu adalah dari hasil pesugihan kan?" "Iya sih, aku dengar-dengar juga begitu." Danang mendengarkan semua pembicaraan dua orang itu. Sesaat kemudian, bakso pesanan Danang pun jadi. "Mas, monggo ini baksonya sudah jadi." "Monggo loh mas." "Ya bang, makasih ya bang." Terlihat semangkok bakso yang menggugah selera. Danang pun segera menikmati bakso pesanannya itu. Bakso yang enak betul. Saking enaknya makan bakso itu, Danang sampai keringatan. Di sisi lain, di dalam kamar Ratih lagi rebahan dan dia tersenyum sendiri. Ia lagi dimabuk kasmaran. Sekitar pukul 11 malam, Ratih mulai diserang rasa kantuk yang luar biasa. Rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang. Sesaat kemudian, Ratih tumbang juga, tertidur pulas. Suasana malam tambah sunyi dan sepi. Entah kenapa, malam itu seperti ada yang janggal dan aneh. Jauh dari rumah Ratih, di sebuah gubuk tua, tampak seorang bapak-bapak tua yang tengah duduk bersila di sebuah ruangan. Tampak di depannya obor rampai dan bunga-bunga sesajen. Bau kemenyan yang tercium mulai terasa begitu mistis. Seorang lelaki setengah baya ada di hadapan bapak-bapak tua itu. Oh ya, bapak tua itu adalah Mbah Brewok. "Gimana Mbah? Bisa kan menghancurkan saingan saya?" "Gampang, itu mudah. Jangan khawatir.
Kamu maunya gimana? Gini Mbah, kita hancurkan dulu kebahagiaannya Mbah. Dia kan punya anak perempuan yang paling disayangi. Nah, kita mampusin aja dulu anak perempuannya itu Mbah. Oh, bisa. Tapi ini maharnya mahal loh. Ya Mbah, nggak apa-apa Mbah. Berapapun akan aku bayar Mbah. Iya. Laki-laki setengah baya itu kemudian memberikan selembar foto kepada Mbah Brewo. Foto anak gadis Pak Hendro, yaitu Ratih. Mbah Brewo kemudian membaca mantra. Setan kayangan itu sudah susah. Asap kemenyan tambah mengepul, mengisi seluruh ruangan itu. Di tempat lain, Ratih yang lagi terlelap tidur tiba-tiba tersentak kaget saat ia merasakan ada sebuah benda yang terasa menusuk jantungnya. Yang ia rasakan adalah seolah ia tertusuk sebuah paku yang besar yang menghujam ke jantungnya. Ratih pun menjadi kesakitan. Sesaat kemudian, Ratih jatuh terkulai dan tewas seketika. Sungguh kejam. Ratih menjadi korban santet malam itu. Sekitar pukul 1 malam, terdengar mobil berhenti di depan rumah. Rupanya, Pak Hendro, ayah Ratih lagi pulang dari luar kota. Pak Hendro kemudian masuk ke dalam rumah dengan istrinya. Ratih. Ia memanggil-manggil anaknya. Lama ia memanggil, namun tak ada jawaban juga. Mereka berdua kemudian melangkah ke kamar Ratih. Pintu pun terbuka. Dan betapa terkejutnya orang tua Ratih saat mereka melihat anaknya yang tergeletak di lantai. Ratih! Pak Hendro segera membopong tubuh Ratih. Dan saat ia tahu kalau Ratih telah meninggal, betapa kaget dan shock hati Pak Hendro. Ratih adalah anak gadis kesayangan mereka berdua. Ia masih tak percaya kalau Ratih pergi secepat ini. Pagi pun tiba. Suasana di rumah duka tampak ramai oleh kerabat, keluarga, dan para tetangga yang datang melayat. Mereka semua masih tak percaya gadis secantik Ratih telah meninggal di usia yang masih muda. Tampak Danang yang terlihat begitu syok dan terpukul melihat kekasihnya telah meninggal. Padahal barusan semalam yang ngobrol bareng Ratih. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah Ratih pun diberangkatkan menuju ke pemakaman desa. Proses pemakaman pun selesai. Ibu Ratih masih tampak sedih dan menangis di depan pusaran anak gadisnya. Ia tak menyangka Ratih pergi secepat itu. Ayah Ratih pun masih berada di situ. Ia masih meratapi kepergian anaknya. Danang juga masih terlihat ada di pusaran makam Ratih. Waktu pun berlalu, dan kini sudah 7 hari lebih meninggalnya Ratih. Pak Hendro dan istrinya masih tampak bersedih. Bersedih kehilangan anak gadis tersayangnya. Pak Hendro merasakan ada hal yang janggal dalam kematian anaknya. Ia mempunyai firasat kalau anaknya meninggal dengan cara yang tak wajar. Pikiran ini selalu muncul di benak Pak Hendro. Pak Hendro pun kemudian berencana datang ke seorang paranormal. Malam itu, ia berangkat menuju ke sebuah rumah kecil, rumah seorang paranormal.
Sebut saja namanya Mbah Sopodipo, seorang kakek tua yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sebagai seorang paranormal handal di desanya. Pintu pun diketuk. Mbah, Mbah. Sesaat kemudian, pintu pun terbuka dari dalam. Tampak sosok lelaki tua berjenggot panjang yang rambutnya sudah mulai memutih muncul di hadapan Pak Hendro. Laki-laki tua itu usianya sekitar 80 tahunan. Mbah Sopodipo segera mempersilahkan Pak Hendro masuk ke dalam rumahnya. Pak Hendro segera mengutarakan maksud kedatangannya. Namun, belum sempat ia ngomong, ternyata Mbah Sopodipo sudah tahu maksud kedatangan mereka. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Anak gadismu memang meninggal dengan cara yang tak wajar. Ia terkena santet. Santet kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan kamu. Mendengar omongan Mbah Sopodipo, Pak Hendro jadi kebengong-bengong. Mbah, siapa orang itu, Mbah, yang sudah tega menyantet anakku, Mbah? Mereka akhirnya ngobrol panjang lebar, dan kemudian tercipta kata sepakat. Pak Hendro berniat balas dendam kepada orang yang telah menyantet anaknya itu. Pak Hendro akhirnya tahu siapa orang yang telah mengirim santet kepada anak gadisnya. Rupanya, dia adalah Pak Santoso, seorang juragan sembako di desa sebelah. Pak Santoso membayar seorang dukun untuk menyantet anak gadis Pak Hendro. Itu semua karena kecemburuan Pak Santoso terhadap Pak Hendro yang kini telah mengalahkan kekayaannya. Tidak cuma itu, ternyata ia sakit hati saat cinta anaknya ditolak oleh Rati. Dendam kesumat kini mulai menguasai diri Pak Hendro. Dengan bantuan Mbah Sopodipo, Pak Hendro akan membalas dendam. Kini, giliran Mbah Sopodipo yang melancarkan aksinya. Di malam yang telah ditentukan, malam yang baik menurut Mbah Sopodipo. Mbah Sopodipo duduk bersila sambil komat kamit membaca mantra. Terlihat tentang setaman, sesajen, dan porampai di hadapannya. Asap pipa kemenyan mulai menyebar di dalam ruangan itu. Rupanya, Mbah Sopodipo lagi melaksanakan ritual. Mbah Sopodipo segera menebarkan bunga di atas dupa kemenyan di hadapannya. Kali ini, Mbah Sopodipo telah dibayar oleh Pak Hendro untuk menyerang keluarga Pak Santoso. Sesaat kemudian, angin mulai berembus dan terdengar samar-samar suara-suara aneh di ruangan itu. Dari atas dupa kemenyan terlihat sebuah cahaya merah yang bergerak. Cahaya itu tiba-tiba melesat keluar dengan cepatnya. Dalam gelapnya malam itu, tampak seberkas cahaya merah yang melesat cepat. Cahaya merah itu melesat menuju ke rumah Pak Santoso. Saat itu, ada 3 warga yang tengah ngeronda di pos ronda. Kang Paidi, yang saat itu menghadap keluar, kaget saat ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya merah melesat cepat dalam kegelapan. Lek, ono lampu apa ngiber, Lek? Apa yo? Endi Kang? Endi Kang? Iku lho, Lek, ngiber banter kok lho. Weh, iya Kang. Wah, santet nah iku Kang.
Iya yo, menawa santet iku. Lah. Sapa meneh iku sing bakal kena santet? Kejane wong kok do senengane nyalai wong. Kejadian yang mereka lihat menjadi perbincangan mereka di dalam pos ronda. Loh, iya Kang, winginane wis 7 dinane luwe lho. Ana sing mati lho, iku lho anake Pak Hendro. Kabar-kabare yo kena santet kok Kang. Iya Lek, mbok bener mbok ora yo. Yang matine anci koyok gak wajar kok Lek. Mbah Kang, dunya tambah gendeng iki nek koyo ngene. Ha iya. Selat suwe malah do gendeng kabeh iki. Mereka bertiga terus ngobrol sambil makan singkong goreng dan ditemani satu teko kopi panas. Cahaya merah itu pun terus melesat menembus gelapnya malam itu. Kembali, suara-suara binatang malam dan orang anjing hutan bersaut-sautan, seperti mengiringi dan tahu akan terjadi sesuatu malam itu. Saat itu, Pak Santoso lagi duduk di teras rumah dengan anak laki-lakinya yang bernama Cahyono. Mereka lagi mengobrol stok sembako di tokonya. Terlihat kopi hangat dan pisang goreng menemani mereka ngobrol berdua. Kepulan asap rokok mereka berdua pun terlihat menyebar ke segala arah. Angin dingin malam itu terasa menusuk tulang. Memang beberapa hari ini udara di desa itu terasa lebih dingin dari malam-malam biasanya. Saat mereka berdua asik ngobrol, tiba-tiba seberkas sinar merah dengan cepat melesat menghantam Cahyono, anak Pak Santoso. Terdengar suara ledakan yang keras saat sinar itu mengenai tubuh Cahyono. Cahyono pun terlempar keras dan kemudian darah segar keluar dari mulutnya. Apes buat Cahyono. Ketika itu, ia juga muntah darah dan jatuh lunglai, tewas seketika. Pak Santoso yang melihat sendiri kejadian itu sontak kaget dan tak menyangka akan hal ini terjadi di depan matanya. Ia benar-benar dibuat kaget dan shock. Sambil berteriak, dia menangis. Pak Santoso pun memeluk tubuh anaknya. Malam itu, kematian Cahyono santer membuat geger warga desa. Kemarin di desa sebelah ada yang meninggal. Ini di desa mereka juga kematian-kematian yang juga misterius. Pagi pun tiba. Kembali tampak suasana duka di rumah Pak Santoso. Para tetangga banyak yang datang melayat untuk berbelasungkawa. Desas-desus pun mulai beredar di antara masyarakat. Sekitar pukul 10 pagi, acara pemakaman pun dilaksanakan pagi itu juga. Setelah acara selesai, satu persatu warga desa yang ikut dalam pemakaman mulai meninggalkan tempat pemakaman. Yang masih ada di kuburan Cahyono adalah ayah dan ibunya. Pak Santoso sangat sedih dan berduka atas kematian anak pertamanya itu, yang diharapkan untuk meneruskan usahanya kelak. Terlihat wajah Pak Santoso yang memerah, menahan amarah yang terpendam. Pasti ini ulah Hendro. Siapa lagi kalau bukan dia? Cuman Pak Santoso di dalam hati. Sesaat kemudian, mereka pun meninggalkan lokasi pemakaman.
Hari-hari pun berganti, dan malam itu Pak Santoso datang ke rumah Mbak Priwo. Rupanya Mbak Priwo sudah tahu akan kedatangan Pak Santoso, dan dia juga tahu akan kematian anak laki-laki Pak Santoso. Rupanya pagar gaib yang aku tanam di rumahmu tak kuat menahan serangan itu, So. Ya, Mbah. Terus gimana ini, Mbah? Anakku telah meninggal, Mbah. Aku mau orang yang menyerang anakku mati, Mbah. Berapapun maharnya akan aku bayar, Mbah. Ya, gampang. Pak Santoso sangat marah, dan dendam kali ini ia menginginkan akan menghabisi dan melenyapkan orang yang telah menyantet anaknya. Rasa dendam yang memuncak telah membutakan Pak Santoso jauh tersesat lebih dalam ke lembah kesesatan, jalan terkutuk yang dilarang oleh agama. Mbah Priwo duduk bersila, dan kemudian ia segera memulai ritualnya. Berbagai macam ubur rampai dan bunga-bunga sesajen tampak di depan Mbah Priwo. Asap di kemenyan yang mulai terbakar menyeruak di ruangan itu. Bau kemenyan yang sangat kental dengan kemistisan terasa menusuk hidung. Bau yang sangat khas. Sejenak kemudian, Mbah Priwo memejamkan kedua matanya, dan ia segera kumat pamit membaca mantra. Celana lasi dan temit keburian iblis jahanam lan dalam badan besar saja takbirat teko harwa-harwa kentayangan roh-roh maya padan dang moro wah terdengar suara angin yang mulai bergemuruh. Suasana sontak menjadi mistis. Angin dingin dan panas mulai terasa di sekeliling Mbah Priwo. Mulailah terdengar suara-suara aneh. Suara-suara roh-roh gentayangan yang telah datang akibat panggilan dari Mbah Priwo. Ternyata Mbah Priwo kini telah memanggil jin-jin yang selama ini telah bersekutu dengannya. Kemudian lumayan ngeri juga. Ternyata Mbah Priwo mempunyai ilmu hitam yang lumayan tinggi. Beberapa ilmu hitam langka telah ia kuasai. Di antaranya adalah menaklukkan bangsa jin dan sebagainya. Kali ini, yang pertama muncul adalah iblis tengkorak lembah kematian. Tiba-tiba, muncullah sosok tengkorak yang sangat menakutkan. Sosok kerangka tulang yang dibalut jubah hitam, tampak ganas dan menyeramkan. Terlihat sosok iblis tengkorak lembah kematian berinteraksi dengan Mbah Priwo. Sosok ini dikenal sebagai sosok jin pencabut nyawa. Kali ini, Mbah Priwo akan menyuruh sosok iblis ini untuk menyerang dan mencabut nyawa sasarannya, yaitu keluarga Pak Hendro. Hei iblis tengkorak, saiki kowe tak perintah entekno keluargane Hendro, cabut nyawane kabeh. Bengi kindang rampungno. Dalam interaksi ini, sosok iblis tengkorak lembah kematian meminta syarat kalau nanti pekerjaannya berhasil. Dan Mbah Priwo pun kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh iblis tengkorak lembah kematian itu. Terdengar suara tawa yang menakutkan dari iblis tengkorak lembah kematian. Suara yang menggetarkan dan menakutkan memecah kesunyian malam itu.
energi-energi jahat yang keluar dari sosok tengkorak itu. Sosok iblis tengkorak lembah kematian kemudian melesat terbang, menghilang menembus gelapnya malam. Ia melesat menuju ke rumah Pak Hendro. Rupanya, ia tidak sendirian. Ia mengajak iblis pemikat, iblis wanita yang selalu mendampinginya. Ya, sosok iblis wanita yang bisa berubah-ubah wujud. Kadang, ia berubah cantik, tapi kadang ia berubah seperti nenek tua yang buruk rupanya dan mengerikan. Terlihat, mereka berdua melesat secepat angin. Hanya terlihat seperti cahaya merah yang terbang. Sampai juga dua sosok iblis itu di rumah Pak Hendro. Kala itu, rumah terlihat sepi. Suara binatang malam dan olongan anjing hutan yang bersaut-sautan terdengar mengiringi malam itu. Malam yang mencekam dan menakutkan. Di dalam rumah, saat itu sekitar pukul 11 malam. Terlihat istri Pak Hendro yang lagi memasak air untuk membuatkan kopi panas buat Pak Hendro. Ternyata, ini adalah istri muda Pak Hendro. Ya, Pak Hendro yang orang kaya itu ternyata memiliki dua istri, dan kedua-duanya tinggal dalam satu atap, yaitu satu rumah di rumah Pak Hendro. Istri kedua Pak Hendro itu jauh lebih muda dan seksi dibandingkan istri pertama Pak Hendro. Benar juga, kan usianya masih muda. Seperti istri Pak Hendro yang pertama, saat masih muda, ia juga cantik dan seksi. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan sosok di belakangnya yang seketika itu mencengkeram dirinya. Ternyata, sosok itu adalah sosok iblis wanita pemikat yang telah berhasil menembus pagar gaib yang dipasang oleh Mbah Sopodipo. Ternyata, sosok yang dikirim oleh Mbah Priwo kali ini tidak main-main. Sosok iblis wanita pemikat itu mencengkeram kepala istri Pak Hendro dengan eratnya. Sosok wanita itu berambut panjang dan menyeramkan dan terlihat ganas. Ia pun kini mendapatkan targetnya. Istri muda Pak Hendro yang kaget sontak berteriak. Namun naas, iblis wanita itu dengan cepatnya segera mencekik dengan kerasnya, dan ia pun menghisap energi kehidupan dari istri muda Pak Hendro. Istri muda Pak Hendro pun jatuh lemas terkulai dengan tubuh yang berubah mengerikan dan mengenaskan. Tubuhnya menjadi kisut atau menyusut, kulitnya seperti terbakar. Malam itu, istri muda Pak Hendro menjadi korban perang santet dari dua dukun yang sama-sama dibayar. Iblis wanita itu pun tertawa dengan suara tawa yang menakutkan dan mengerikan. Pekerjaan pertama sudah membuahkan hasil. Pak Hendro yang mendengar teriakan dari istrinya segera berlari menuju ke dapur. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapatkan istri mudanya yang telah terkapar di lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pak Hendro tak mengira kalau istri mudanya akan bernasib sial seperti yang dialami oleh anaknya. Tambah kaget lagi saat Pak Hendro melihat sosok wanita menyeramkan masih berdiri di dekat tubuh istrinya. Belum hilang rasa kaget Pak Hendro, tiba-tiba sosok wanita iblis itu dengan cepat menyerang dan menerjang ke arah Pak Hendro. Kira-kira akan bernasib samakah Pak Hendro kali ini di tangan sosok wanita iblis itu? Rupanya, saat sosok itu sudah dekat dengan Pak Hendro, terjadi suatu ledakan dahsyat dan terdengar suara seperti petir menyambar. Sosok wanita iblis itu pun terpental jauh menembus dinding rumah Pak Hendro.
Ternyata Pak Indro telah dikasih jimat oleh Mbah Sopodipo. Jimat itulah yang telah membentengi Pak Indro dari serangan iblis wanita itu. Ya, sebuah jimat yang berupa cincin batu akik bermata merah. Sosok dalam cincin batu akik itu pun keluar dan segera bertarung melawan sosok wanita iblis itu. Dua kekuatan jahat pun kali ini tarung dalam gelapnya malam. Pertempuran sengit pun terjadi dan tak terelakkan lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara ledakan yang sangat keras. Kali ini, sosok iblis wanita itu terlempar lagi, dan ternyata ia kalah melawan sosok gaib yang ada di batu akik tersebut. Melihat sosok pendampingnya yang kalah, iblis tengkorak lembah kematian sangat marah. Matanya terlihat mengeluarkan cahaya merah. Ia tampak geram. Dengan secepat kilat dan tak bisa terlihat, ia segera menyerang jin penunggu batu cincin itu. Tapi namanya juga sama-sama bangsa jin dan iblis. Sosok penjaga cincin itu juga tahu kalau ia lagi diserang. Kembali, pertempuran antara dua kekuatan jahat ini juga tak terhindarkan. Terjadilah saling serang di antara. Dengan secepat kilat, iblis tengkorak menyerang jin penunggu batu cincin itu. Dua kekuatan dahsyat pun bertemu. Pertempuran mereka berdua sangat sengit dan cepat. Saling serang dengan kekuatan yang sama-sama hitam dan sama-sama kaum iblis. Rupanya, kekuatan kedua iblis itu sama-sama saktinya. Namun, ternyata jin penunggu cincin sakti itu kalah setelah lama ia bertempur dengan iblis tengkorak. Terdengar suara ledakan yang keras dari akibat dua kekuatan gaib yang tengah beradu. Sosok jin penunggu cincin itu pun terlempar, terpental jauh dan menghilang, berbarengan dengan pecahnya cincin keramat itu. Asap hitam tampak keluar dari batu cincin tersebut. Istri pertama Pak Hendro yang mendengar kegaduhan itu terbangun, dan ia pun kaget saat ia melihat istri kedua suaminya telah terkapar di lantai. Dia juga melihat suaminya yang tengah berkeringat dingin. Di sisi lain, di rumah Mbah Sopodipo, tampak Mbah Sopodipo tengah duduk bersila dengan mata terpejam di depan kemenyan. Asap dari dupa kemenyan itu menyeruak, menyebar ke seluruh ruangan. Mbah Sopodipo pun tahu kalau rumah Pak Hendro tengah diserang. Mbah Sopodipo kemudian kumat kamit membaca mantra. Mbah Sopodipo memanggil jin yang selalu membantunya. Dan sesaat kemudian, muncullah sosok Banaspati di hadapannya. Dan segera, Mbah Sopodipo menyuruhnya untuk segera ke rumah Pak Hendro. Dengan secepat kilat, sosok Banaspati pun segera melesat meluncur ke rumah Pak Hendro. Dan melesatlah sinar merah itu dengan cepat dalam kegelapan malam. Lagi-lagi, dua orang warga yang tengah berkeliling ronda tak sengaja melihat sinar merah yang melesat itu. Wah, Kang, apa meneh itu? Suara kapan kalau? Wah, santet naiku. Weh, santet meneh. Weh. Pirang-pirang bengi los metune santet bloko yo. Iya, Kang. Pirang-pirang dino iki metune yo santet. Apa ono sing lagi perang santet ya, Kang?
Wis wong loro sing jadi korbane. Iki engko sapa maneh yo? Jan tenan. Mereka berdua menatap sinar yang melesat sampai hilang di kegelapan malam. Sosok Banaspati kiriman Mbah Sopodipo tiba juga di rumah Pak Hendro. Saat itu, iblis tengkorak tengah mencekik leher Pak Hendro. Pak Hendro pun merasakan sesak dengan leher yang tercekik. Secepat kilat, Banaspati itu langsung menyerang iblis tengkorak. Cekikan di leher Pak Hendro pun terlepas akibat serangan yang menghantam iblis tengkorak itu. Iblis tengkorak yang mengetahui kalau dia tengah diserang, marahlah dia. Mereka kemudian bertempur dengan sengit. Saling serang dan adu kekuatan itu pun tak terhindarkan lagi. Pertempuran pun berlangsung cukup lama. Kekuatan mereka rupanya sama-sama tinggi dan sama-sama kuatnya. Kini, Banaspati itu mengeluarkan api yang berkobar dan segera melilit tubuh iblis tengkorak itu. Meskipun dililit api yang bergelora, iblis tengkorak merah tidak merasakan panas sama sekali. Maklum, mereka semua kan juga terbuat dari api. Hingga saat energi keduanya telah memuncak, terdengarlah suara ledakan yang sangat keras yang memecah kesunyian malam itu. Tepat saat terjadi ledakan itu, terlihat dua berkas sinar yang meledak dan segera melesat terbang. Kedua sinar itu pun melesat menuju ke arah rumah Mbah Priwo. Dengan sekejap, sinar itu telah sampai di rumah Mbah Priwo, dan salah satu sinar itu pun segera menghantam beberapa menyanyikan sesajen yang ada di hadapan Mbah Priwo. Dupa itu pun kocar-kacir. Ternyata sinar yang menghantam sesajen Mbah Priwo adalah sosok iblis tengkorak yang kalah bertarung dan kembali ke asalnya. Sementara tanpa diduga-duga Mbah Priwo bersama dengan sesajen yang kocar-kacir, ternyata ada seberkas sinar bola api merah yang kala itu sempat menyambar Pak Santoso yang masih berada di rumah Mbah Priwo. Akibatnya, separuh wajah Pak Santoso mengalami luka bakar yang cukup parah. Pak Santoso pun berteriak kesakitan. Mbah Priwo yang mengetahui hal ini segera sigap dan langsung menghantam sinar merah itu. Sinar merah itu pun terpental jauh. Tiba-tiba muncul sosok jin yang juga pengawal Mbah Priwo. Sosok jin itu segera melesat menyerang sosok Banaspati itu. Kembali, dua sosok astral bertempur kembali. Dua sosok dunia lain itu pun saling serang tanpa ampun. Kilatan-kilatan cahaya dan ledakan-ledakan akibat kekuatan tampak dan terdengar keras mengiringi pertempuran mereka berdua. Pertempuran antara dua dukun santet yang sama-sama berilmu tinggi. Pertempuran itu pun semakin sengit karena antara dua kubu ini dibantu oleh para jin-jin sekutunya. Kini terjadi pertempuran beberapa jin yang tengah saling serang. Tak hanya para jin-jin yang tengah bertempur, Mbah Priwo dan Mbah Sopodipo ternyata juga bertarung dengan ilmu batin mereka. Malam yang benar-benar menegangkan. Sukma kedua lelaki tua itu keluar dari raga mereka masing-masing dan bertarung dengan ilmu-ilmu kanuragan mereka. Mereka saling serang tanpa ampun. Mbah Priwo segera mencabut keris naga apinya. Tampak sebuah keris yang mengeluarkan cahaya kemerahan seperti api. Rupanya keris itu sangat sakti. Konon keris itu dihuni oleh seekor naga siluman, yaitu naga api yang ganas. Mbah Sopodipo pun tak mau kalah. Ia segera mencabut keris naga hitamnya, yaitu keris yang berkodam naga hitam yang sangat besar.
kedua naga itu bertempur dengan sangat sengit. Terasa seperti ada angin topan yang bergemuruh mengiringi pertarungan dua sosok naga itu. Angin yang ditimbulkan dari gerakan-gerakan mereka yang cepat. Sungguh malam yang sangat mendebarkan, malam yang sangat menakutkan. Memang kedua sosok kodam naga itu memang sangat-sangat kuat. Mereka sama-sama sakti. Beberapa kali terdengar suara ledakan seperti suara petir saat keduanya tepat beradu. Sementara dua sosok kodam naga itu bertempur, kembali Mbah Brewo dan Mbah Sopodipo saling mengeluarkan ilmu saktinya lagi. Dari tubuh Mbah Brewo kini diselimuti dinar yang berwarna merah seperti api. Rupanya ia tengah mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Tampak dia berubah mengerikan dengan sinar merah yang menyala. Tak mau kalah dengan Mbah Brewo, Mbah Sopodipo pun juga mengeluarkan ilmu saktinya. Tubuhnya kini mengeluarkan seperti asap hitam yang seperti membentengi dirinya. Dan sesaat kemudian ia berubah menjadi sosok makhluk yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ya, dua sosok makhluk yang mengerikan kini siap bertempur, membuktikan siapa yang paling sakti di antara mereka berdua. Sesaat kemudian, keduanya terlibat pertarungan. Pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan dua ilmu sakti yang sama-sama mereka keluarkan. Rumah Mbah Brewo dan rumah Mbah Sopodipo seperti terkena gempa dan diterjang angin topan yang sangat dahsyat. Benda-benda di rumah mereka terpental berhamburan. Ini semua diakibatkan dua kekuatan yang tengah bertempur itu. Saat dua telapak tangan mereka bertemu dan beradu, terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga, yang memecah sunyinya malam itu. Bersama dengan itu, terpentalah mereka berdua. Tampak tubuh Mbah Brewo yang terpental dan terbanting hingga muntah darah. Begitupun juga dengan Mbah Sopodipo, ia juga terpental menghantam dinding rumahnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Pak Santoso yang masih berada di rumah Mbah Brewo pun juga ikut terpental menghantam ke dinding rumah. Saking kerasnya, ia sampai muntah darah. Giginya rontok dan tulang rusuknya remuk. Rupanya efek pertempuran itu juga dirasakan dan mengenai Pak Hendro. Ternyata ledakan itu juga melesat menghantam Pak Hendro hingga salah satu lengannya terputus. Singkat cerita, Pak Santoso akhirnya lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Sementara Pak Hendro mengalami stres dan depresi yang sangat berat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.